What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Elegy. Film ini menceritakan tentang kisah cinta dari seorang dosen yang kalau dilihat-lihat doi ini udah sakne berat gitu lah cuy sama mahasiswinya sendiri. Lantas apakah doi bisa menaklukkan mahasiswinya itu? Atau dia malah insecure karena bokapnya seumuran sama dia? Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah sesi wawancara seorang profesor terkenal bernama David Kepes. Profesor David memang sangat populer di negaranya berkat kecerdasan yang dimilikinya. Suatu hari di awal semester, Prof. David yang sedang mengajar di kelas saat itu melihat seorang mahasiswa bernama Consuela yang datang terlambat. Namun David tak memarahinya. Ia lantas melanjutkan kuliahnya dengan santai. Dalam hati David berkata bahwa Consuela begitu cantik di matanya. Apalagi ia seringkali berpakaian seperti layaknya wanita kantoran. Karena memang benar selain menjadi mahasiswa, Consuela juga bekerja sebagai akuntan di sebuah firma hukum. David sadar betul jika ia mengungkapkan perasaannya kepada Consuela sekarang, maka pasti akan menyebabkan skandal di kampus tersebut. Sehingga ia harus memiliki sebuah jalan keluar agar nama baiknya juga tetap terjaga. Singkat cerita, kelulusan angkatan Consuela pun tiba. Profesor David sengaja membuatkan pesta kelulusan di rumahnya. Pesta itu dibuat khusus untuk para mahasiswa yang lulus di angkatan tersebut. Semua pun datang dan bersukacita menyambut kelulusan mereka. Tak terkecuali Consuela yang tak ingin ketinggalan acara di rumah dosennya itu. Profesor David yang tak ingin membuang waktu lantas mulai menghampiri Consuela dan mengajaknya berbincang. Gombalan-gombalan tipis pun terlontar dari bibir David yang bilang kalau kecantikannya sama seperti yang ada pada sebuah lukisan ternama. Setelah semakin lama terlarut dalam perbincangan, untuk memperdalam PDKT-nya, David pun mengajak Consuela menonton sebuah pertunjukan teater pada esok lusa. Dan pada keesokan harinya, David meminta saran kepada seorang sahabatnya bernama George. George sendiri juga merupakan seorang duda yang sudah lama tak merasakan indahnya serabi lepit. Tapi anjimnya nih, pada malam harinya, scene menunjukkan ketika David sedang berpusreng di lahan basah milik sahabatnya atau FWB lah bilangnya sekarang ini, yang bernama Caroline cuy. Dan diketahui mereka memang sering melakukan perbuatan seru itu selama 20 tahun terakhir. Singkat cerita, pada keesokan harinya mereka pun menonton pertunjukan tersebut layaknya sepasang kekasih. Consuela yang tak nyaman karena udara yang semakin dingin akhirnya diajak David menuju ke rumahnya. Dan ya, karena situasi kondisi yang mendukung nih, pada akhirnya mereka pun khilaf dan perpusrengan itu pun terus berlangsung sampai matahari terbit cuy. Wah, edan juga nih kongkong ya kan. Setelah hari itu benih-benih cinta David kepada Consuela pun semakin menjadi-jadi. Meski begitu, ketakutan David mulai muncul dan rasa kecemburuannya itu tiba-tiba datang pada David yang malam itu melihat Consuela bertemu dengan pria yang jauh lebih muda darinya. Namun ternyata apa yang dipikirkannya salah besar. Pria yang berusia 2 kali lipat dari kekasihnya itu mendapatkan ketulusan cinta yang begitu tulus dari mahasiswi tercantik di angkatannya cuy. Dan Consuela berkali-kali menegaskan bahwa David tak perlu mempertanyakan keseriusannya. Consuela pun tak sungkan menemani David saat melakukan podcast Close the Door bersama Om Deddy. Maksudnya siaran radio cuy. Suatu hari setelah beberapa bulan berlalu, Caroline secara tiba-tiba datang ke rumah David. Dia membawakan David sebuah bunga dan langsung melakukan pusreng saat itu juga. David memang gak memberitahu Caroline bahwa ia sebenarnya sudah dekat dengan Consuela. Sampai akhirnya Caroline menemukan sebuah pembalut di kamar mandi David dan langsung marah-marah kepada dirinya. Untungnya David pandai beralasan dan bilang kalau itu adalah milik sahabatnya yaitu George yang tempo hari sempat menumpang pusreng di rumahnya cuy. Beberapa hari kemudian Consuela mengajak David untuk berjalan-jalan dan juga nongkrong di sebuah kafe.
Sambil menikmati hidangan di kafe, Consuela merasa sedikit kesal kepada David yang tak menghadiri beberapa acara penting. Consuela lalu mengajak David untuk menghadiri pesta yang akan dilaksanakan di rumahnya dan dihadiri oleh tamu-tamu dari kedua orang tuanya. Meski sempat menolak pada awalnya, namun David akhirnya mengiyakan ajakan tersebut. Pada saat pesta berlangsung, Consuela terlihat sangat menantikan kedatangan David. Dan rencananya hari ini ia akan memperkenalkan David kepada orang tuanya. Nah, di sini David sebenarnya udah siap. Ini tinggal langsung OTW aja nih ceritanya. Tapi secara tiba-tiba dia merasa insecure dan takut untuk bertemu dengan orang tuanya Consuela. Alasannya ya tentu bisa aja kehadiran David ditolak mentah-mentah, dan yang terparah hubungannya dengan Consuela bisa disuruh putus karena perbedaan umur mereka yang begitu jauh. Lalu di tengah perjalanan David pun menghubungi Consuela, dan akhirnya dia beralasan bahwa dia nggak bisa datang dengan berbagai alasan. Consuela yang kecewa pun tanpa basa-basi langsung menutup teleponnya. Selepas kejadian tersebut, David pun dihantui rasa bersalah yang teramat mendalam. Dan di waktu yang sama, anak laki-lakinya datang untuk menceritakan masalah keluarganya yang sekarang sedang dihadapi. Namun yang David lakukan hanya iya-iya doang cuy, karena dia juga lagi galau berat kan. Hari demi hari berlalu, ternyata mereka saling tak berkomunikasi satu sama lain. Hingga rasa itu mulai melanda. David pun hanya bisa mendatangi tempat-tempat yang biasa mereka datangi, namun enggan menghubungi Consuela. Hingga David pun akhirnya jatuh sakit karena terus memikirkan Consuela. Untungnya George bersedia membantu David saat diperlukan. Nah, saat ini George sebenarnya meminta David untuk berpikir ulang. Apakah mungkin wanita muda seperti Consuela beserta keluarga besarnya akan mau menerima dirinya? Dan George pun terus mengalihkan pembicaraan agar David tak terus-menerus memikirkan Consuela. Dia juga akhirnya meminta bantuan David agar mau menjadi moderator di acara George yang akan digelar di New York University. Singkat cerita, saat kondisinya sudah mulai membaik, David pun mulai mempersiapkan bahan untuk acara sahabatnya. Lalu acara seminar pun dimulai. David dengan lancar dapat membawa acara itu. Hingga saat dirinya mempersilahkan George untuk menjadi pembicara, secara tiba-tiba George terjatuh dan kehilangan kesadaran. Semua pun panik melihatnya, dan akhirnya acara pun diberhentikan saat itu juga, dan George dibawa menuju ke rumah sakit. Singkat cerita, beberapa hari kemudian David mendatangi rumah George untuk menjenguknya. Dia dirawat di rumah bersama dengan mantan istri beserta anaknya. David pun tak ingin terlihat sedih di depan sahabatnya yang sedang dalam keadaan kritis itu. Dia pun hanya bisa menguatkan mantan istri George untuk bersabar atas musibah ini. Beberapa hari kemudian David dan Caroline akhirnya bertemu kembali. Seusai dinner di sebuah restoran, David dan Caroline pun langsung pulang ke rumah David. Di sana David berterus terang soal pembalut yang tempo hari Caroline temukan di kamar mandinya. David bilang kalau ia menyesal telah mengenal Consuela dan bilang seharusnya hal tersebut tak pernah terjadi. Di sini untungnya Caroline menyikapinya secara dewasa dan dia nggak marah kepada David. Dia juga sangat menghargai keputusannya itu. Mereka lalu melanjutkan perbincangan di ruang tamu. Mereka rupanya sudah lebih dari 20 tahun menjalani hubungan tanpa status pernikahan. Karena diketahui David memang tak ingin lagi berkomitmen semenjak gagal dalam pernikahannya dulu. Meski begitu, Caroline tak pernah menyalahkan David. Hari demi hari berlalu, David mulai merasa sepi. Orang-orang terdekatnya mulai menghilang. Sahabatnya juga tak kunjung sembuh semenjak seminar yang dilakukannya beberapa bulan lalu. Singkat cerita, tak terasa 2 tahun sudah David menjalani hidup yang menurutnya sangat membosankan. Tak disangka saat itu Consuela secara tiba-tiba mengirimkan voice call dan meminta David untuk menghubunginya kembali. Namun di sini David tak mengerti apa maksudnya Consuela hadir kembali ke dalam kehidupannya. Yang ada di pikirannya saat itu antara Consuela hanya ingin mengundang dirinya yang akan melaksanakan pernikahan, serta pikiran-pikiran negatif lainnya. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian David pun memberanikan diri untuk menghubungi Consuela. Namun tak disangka ternyata hari itu juga Consuela ingin menemuinya.
Karena tak bisa menolak, tentunya David pun langsung merapikan dirinya saat itu juga. Saat David membuka pintu rumahnya, Consuela terlihat berbeda dengan penampilan rambut barunya itu. Mereka lalu berbincang, dan Consuela bercerita bahwa selama 2 tahun ini hidupnya terasa begitu hampa tanpa adanya David. Dan dia rupanya benar-benar mencintai David. Namun David malah menjauh dari dirinya. Di sini David pun akhirnya jujur. Alasannya menjauhinya ya cuma satu, karena usianya yang terpaut 30 tahun lebih tua dari Consuela. Dan pastinya insecure dengan kedua orang tuanya dan juga keluarga besarnya. Perpisahan selama 2 tahun itu terjadi hanya karena alasan yang menurut Consuela sebenarnya dapat diterima oleh dirinya dan juga keluarganya, cuy. Di sisi lain, Consuela bercerita bahwa saat ini dia mengalami kanker di bagian belewahnya. Dan sebentar lagi dia berencana untuk melakukan operasi pengangkatan. Dan sekarang ini dia memiliki keinginan agar David memotret belewahnya sebelum dioperasi. Dan saat itu juga David pun langsung menyiapkan kameranya. Beberapa hari kemudian David mendatangi anaknya yang memang merupakan seorang dokter. Kehadirannya sudah tentu guna memastikan dokter terbaik yang akan mengurus Consuela. Anaknya pun memastikan bahwa Consuela akan ditangani dokter terbaik di kota itu. Singkat cerita, pada esok harinya David mendapatkan kabar bahwa Consuela sudah dilakukan penindakan. Dia pun langsung berlari di tengah hujan untuk secepat mungkin bisa bertemu dengan Consuela. Dan beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya bertemu. Saat ini Consuela dalam keadaan sangat baik. Di sini sebenarnya Consuela khawatir bahwa David gak akan menemuinya karena kini belewahnya udah rata, cuy. David pun menepis perkataan itu dan menyemangatinya. Semenjak saat itu David berjanji bahwa ia gak akan pernah meninggalkan Consuela lagi. Dan lalu film pun selesai. Menjadi tua memang untuk sebagian besar orang adalah hal yang sangat mengerikan. Tapi kengerian itu sebenarnya bisa direncanakan dari jauh-jauh hari. Dan kembali lagi, hal itu hanyalah tentang cara seseorang mengukir jalan hidup mereka sendiri. Di usia renta sebenarnya kita bisa bahagia dengan pasangan dan juga anak cucu kita nanti. Tapi sebelum kita semua menjadi tua dan menyebalkan, ada baiknya seenggaknya sekali lah seumur hidup kita bisa mengeksplor hal-hal baru. Jangan sampai nyesal pas sudah tuanya. Oke cuy, jadi sekian dulu pertemuan kita pada kali ini dan see you.